Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Ketika kita semua, banyak suku, banyak bangsa, dan teristimewa di Indonesia, kita juga bisa saja memahami mengenal Tuhan Yesus secara berbeda-beda. Maka dalam bacaan Injil hari ini, murid-murid Tuhan Yesus pun ditanyai oleh Tuhan Yesus sendiri bagaimana mengenai pandangan orang terhadap dirinya, dan bagaimana mereka, murid-murid Tuhan Yesus, memandang Tuhan Yesus seperti apa. Itu adalah sebuah pengenalan. Kalau orang mengenal Tuhan Yesus seperti ini, apakah diri kita juga mengenal Tuhan Yesus seperti ini? Apakah pengenalan itu sama? Tentu saja seringkali berbeda. Tiap-tiap pribadi juga bisa mengenal Tuhan Yesus secara berbeda-beda, karena di dalam pengalamannya secara pribadi tentu berbeda-beda. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, kita pribadi, kita di dalam gereja Katolik juga memberikan semacam pandangan yang secara umum sama terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Sang Kristus. Tuhan Yesus yang menebus kita. Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi juga Tuhan Yesus yang sekarang sudah bertahta di surga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, para katekis, orang-orang lain pun juga mempunyai pandangan berbeda. Misalnya teman-teman kita yang Muslim mempunyai pandangan bahwa Tuhan Yesus itu hanya seorang nabi saja. Dan mungkin di antara mereka pun ada banyak perbedaan pandangan. Tidak tentu mesti hanya seorang nabi saja. Di antara kita, teman-teman kita, saudara-saudara yang Protestan, juga mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ada pandangan semacam seperti kita juga, bahwa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita pasti dalam keadaan sejahtera. Pasti tidak terjadi masalah-masalah yang besar. Pasti tidak. Pasti kita berkecukupan, berkelimpahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah pandangan itu sama satu dengan yang lain? Tentu saja tidak. Kita bisa memperhatikan Bunda Maria yang kepenuhan Roh Kudus, para rasul yang kepenuhan Roh Kudus, yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu belum tentu sama dengan orang lain. Keadaannya, mereka dalam kondisi yang luar biasa, mungkin istilahnya itu menderita, penuh tantangan, penuh gejolak dengan lingkungannya. Kita juga sama seperti itu. Semestinya kita juga mencoba untuk berusaha meneladani mereka yang sebenarnya dekat dengan Tuhan Yesus, yang sebenarnya mengenal Tuhan Yesus, itu di dalam keadaan yang tidak selalu baik-baik saja. Pandangan kita, orang sekarang mengatakan teologi kemakmuran, bahwa ketika kita bersama Tuhan Yesus, pasti dalam keadaan sehat, dalam keadaan kecukupan, bahkan berlebihan. Ini tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu nanti akan menderita. Tuhan Yesus itu akan disalib. Lalu 3 hari berikutnya itu bangkit. Itu kenyataan yang akan terjadi. Tetapi di sini Petrus tidak menginginkannya. Bagi teman-teman yang Muslim, di bagian ini dijelaskan secara tegas bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar disalib, dan Tuhan Yesus benar-benar mati. Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit.
Dan Tuhan Yesus nanti pada bacaan-bacaan berikutnya akan diceritakan bahwa benar-benar naik ke surga. Mari kita dengarkan secara utuh Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Akhir kata, saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk membawa kita kepada Bapa, untuk membawa kita kepada kebersamaan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan pada tempatnya kalau kita memikirkan hal-hal duniawi. Amin. Berkah dalam.